sebenarnya ini sebuah perjalanan sejarah yang banyak tertutup. Alhamdulillah seperti tadi yang telah juga dalam baca doa, lalu kakak saya sendiri, bagi keluarga Bung Karno itu telah terjadi, saya bilang, keajaiban dan kemukjizatan. Apa? Ketika Bung Karno itu dijatuhkan TAP, namanya TAP-nya itu MPRS nomor 33 tahun 67, itu tidak pernah orang mencoba bertanya kenapa sih TAP itu dijatuhkan. Sepertinya saya suka bilang kalau ada nyanyian sunyi sepi sendiri, itu saya pikir ini orang Indonesia lupa bahwa mereka orang Indonesia. Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru. Padahal kalau ada, saya suka mengatakan kalau memberi ceramah, saya hanya bilang kalau ada yang tidak setuju angkat tangan, nama, telepon, nanti ketemuan sama saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan Republik ini tahu apa dan bagaimana sejarah kita. Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah. Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan. Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi satu dua. Tapi jangan sepertinya terus ada bagian dari manusia Indonesia sepertinya dibedakan. Jadi padahal kita katanya karena kalau saya pasti Pancasilais, yang hadir saya tidak tahu apakah hanya verbal Pancasila atau memang Pancasilais. Kalau namanya kita konsekuen, saya selalu membawa kata-kata ini karena saya lihat keadaan hukum kita sekarang begini. Tidak dapat dibayangkan oleh saya, padahal di dalam konstitusinya berbunyi adalah setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Boleh tanya Pak Arif Hidayat, kata-kata itu betul apa tidak? Tapi sekarang orang sepertinya membutakan diri bahwa hanya satu golongan kalau sedang berkuasa, dialah orang Indonesia, yang lain belum tentu. Mau tepuk tangan saja, tidak perlu takut. Ini yang membuat saya bilang hukum ini sekarang begini. Saya omongannya sih ceplas-ceplos, lebih ceplas-ceplos dari kakak saya. Karena apa? Inilah yang namanya realita Republik kita. Orang saya kalau tanya, kenapa kamu diam aja sih, punya mulut? Lah sekarang kan gampang banget dipanggil polisi. Emangnya polisi itu siapa? Memangnya warga terhormat di Republik ini tidak. Karena apa? Saya loh yang memisahkan polisi sebagai presiden kelima pada waktu itu. Kalau sekarang sepertinya berada di tempat segala. Tidak. Hukum ya hukum. Jadi kalau kalian hanya menutup diri, membuat jarak, kalian adalah siapa? Saya kalau bertanya, mestinya kalau bahasa Inggris tuh gini, who am I? Enggak, saya nanya ini gini, who am I? Tahukah kamu
Republik ini dibangun dengan susah payah, penderitaan, air mata dan lain sebagainya. Sampai pendirinya diperlakukan seperti itu. Tetapi karena begitu kuatnya yang namanya pada waktu itu Orde Baru, orang dibuat tutup mulut, tidak berani bicara. Padahal saya mengatakan, senang banget saya mengatakan, Satyam Eva Jayate, apa itu? Kebenaran itu pasti menang. Siapa yang berbicara? Buddha Gautama, bukan saya. Di dalam mencari kehidupan dia, akhirnya dia mempunyai sesanti Satyam Eva Jayate. Tapi sekarang, apakah kalian tidak berpikir di manakah kebenaran sejati itu? Adalah di sini kita. Etika moral yang namanya dari bangsa kita itu sepertinya sudah mulai terkoyak-koyak. Orang tidak berani mengatakan kebenaran hanya karena kalau saya, kenapa kamu takut sih? Ya kan nanti panggil polisi langsung, tidak di ini lagi, sudah ditangkap ini. Bila kamu kan bisa bilang saya nggak salah. Apalagi kalau rakyat kecil. Tidakkah kalian punya perasaan? Makanya saya nanya who are you? Tapi dengan kata who am I? Coba pikir. Nah ini kenapa saya bisa ngomong begini? Karena foto-foto ini yang dibilang oleh kakak saya sebuah dokumentasi yang baru mungkin sekarang berani dikeluarkan, karena nanti dianggap bisa gampang sekali dibilang, oh kamu provokator gitu. Coba kalau saya tanya pada ini sebagai pengawalnya Pak Geri, yang namanya ini prajurit atau apa, mereka kan hanya berbicara, siap ibu, kami harus turut perintah, kan pusing saya. Maksud saya, kamu manusia, perintah itu bisa salah, tapi kalau hakikat kemanusiaan yang ada di sini tidak akan bisa salah. Tidak akan bisa salah. Dan lihat, yang saya lihatkan semua ini, ibu-ibu aja, mau tepuk tangan aja mungkin mikir, nanti kalau tepuk tangan ikut Ibu Mega. No, tidak perlu ikut saya, tapi perlu ikut hati nurani kemanusiaan. Kalau kalian adalah Pancasilais, kalau kalian adalah warga negara Indonesia, kalau enggak, please jangan tinggal di sini. Jadi aja imigran. Sekarang banyak orang berbicara itu hanya dengan kata-kata manis. Coba bayangkan, saya tiap hari baca medsos, media, saya prihatin sekali. Kaum ibu kita sekarang maunya apa, Toyo? Coba tolong pikirkan. Saya suka kesal pada diri saya melihat kaum perempuan sekarang. Kenapa? Hanya memulas di luarnya saja. Tapi mana kalau ada seperti ibu, saya selalu manggilnya Ibu kita Kartini, Laksamana Malahayati. Itu bukannya nama loh, dia adalah Laksamana Malahayati yang waktu itu menggantikan bapaknya yang terbunuh. Lihat sejarah, lihat sejarah. Kita melupakan sejarah itu. Makanya Bung Karno pernah bilang, ingat selalu jas merah, jangan melupakan sejarah. Katanya 3,5 abad loh. Saya belum percaya, makanya saya panggil ahli-ahli sejarah. Betul nggak sih kita dijajah 3,5 abad? Setelah itu Bung Karno dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Gak bisa biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya. Bukan ya. Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo Pak Menteri Kebudayaan,
Jangan asal berbicara soal kebudayaan saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya. Mari kita pelajari. Kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia. Saya kagum sekali loh kalau orang nanya, who are you? Oh, I'm Indonesian. Tapi suka sedih apa? Where is Indonesia? Aduh, salah saya. Karena kalian hanya ada di sini, tidak bangga pada keindonesiaan kalian. Sorry. Saya kalau disuruh pidato, tapi saya tahu karena ini mau lihat foto, saya sudah bilang sama kakak saya, foto saya yang cantik-cantik loh ya, jangan yang jelek-jelek. Saya belum tahu. Ya, karena apa? TAP ini benar-benar sebuah TAP yang jangan berulang lagi. Karena apa? TAP ini hanya mematikan roh manusia. Bapak saya tidak diadili. Kontradiktifnya luar biasa. Kalau orang pada waktu itu sering bilang begini, tentu saja ibu membela bapaknya. Saya tunjuk orang itu. Apakah kamu mau ganti bapak? Hah? Karena bapak kamu dibeginikan, saya tidak mau. Kalau kamu boleh. Enak saja, tentu. Kalau kalian tidak membela orang tua kalian, maka saya bilang anak-anak itu adalah pengkhianat. Iya dong. Orang tua sudah membesarkan dengan susah payah. Ayo, ibu-ibu punya nurani ibu keibuan, masa anak dibuang? Saya lihat, aduh. Saya pernah jadi sukarelawan loh, untuk tahu kehidupan manusia sebelum masuk politik. Banyak anak-anak bayi-bayi dibuang. Saya tidak tahu perasaan kaum perempuan sekarang. Untuk apa kalian mau mengandung tapi tidak mau memeliharanya? Apa ini? Pancasila. Jadi kalau kamu hanya lip service dengan Pancasila, kalau saya sih go to hell. Iya betul. Karena susah payah seluruh pendiri di dalam 1 Juni yang dirayakan, di dalam sebuah rumahan yang namanya pada waktu itu BPUPK, ada persiapan untuk kemerdekaan, makanya Juni. Dan dengan aklamasi dinyatakan bahwa yang namanya Bung Karno dengan berpidato, dengan akhirnya bernama Pancasila, itu saja pada waktu zaman Orde Baru masih saja ada yang mengatakan Bung Karno, bukan hanya Bung Karno yang pidato pada waktu itu. Saya orangnya tidak sirik, saya cari dokumentasinya dari siapa? Dari ketua BPUPK pada waktu itu, Pak Rajiman. Dia sudah hidup di Walikukun. Saya minta dapat 1 orang saja yang berbicara soal Pancasila. Kalau ada dari kalian tidak setuju dengan itu, out. Kalau saya begitu saja. Karena itu bukannya atas ide saya atau siapa. Itu adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Tidak ada yang mengikuti. Out. Maaf. Karena apa? Saya mau kalau kalian orang Indonesia, jadilah dengan bangga sebagai orang Indonesia. Betul lah. Coba pikirkan, gak usah bikin sirik-sirik. Oh Ibu Mega ngomongnya